Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. How are you today? Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Kumaha, tamang, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keistiqomahan, kekuatan untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan maghrib ini yang begitu mulia, mungkin Bapak Ibu bisa lihat dari handphone atau dari layarnya terlihat di depan saya itu ada ikan. Ini ikan cupang. Ikan cupang itu hobi saya dari kecil. Jadi ini ikan saya bawa sampai sini biar ada hiburannya. Nah, ketika kita melihat makhluknya Allah atau hewan ini semuanya bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi Bapak dan Ibu, ikan semuanya bertasbih, benda mati bertasbih, hewan-hewan bertasbih, semuanya bertasbih sebagaimana mereka lakukan. Di dalam surah An-Nur disebutkan kecuali binatang-binatang tersebut yang mengetahui bagaimana cara tasbihnya. Kalau ada manusia tidak mau bertasbih, tidak mau berzikir, kalah makan cupang saya. Ini baru 3 yang saya pamerkan, yang saya perlihatkan. Di dapur situ masih ada 10. Jadi Bapak dan Ibu, ikan aja bertasbih. Kita yang punya hati, punya akal, ngaku beriman, maka harus jauh lebih hebat dibandingkan hewan untuk bertasbih. Lihat ikan seperti ini, nanti akan menimbulkan sebuah ilmu. Ilmunya apa? Apa yang ada di langit dan di bumi, dan bahkan binatang yang melata, semuanya rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah kami ciptakan binatang yang melata, entah itu cacing, ulat, semuanya kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ikan cupang saja, ini yang saya pelihara, rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita yang S1, S2, S3, bahkan sekolah kita dari mulai SD? Punya ijazah, ini ikan cupang nggak punya ijazah. Tapi setiap hari saya kasih makan loh. Masya Allah. Kadang saya kasih duit 20.000, dia jalan ke warung Padang sendirian. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya ini menambahkan keimanan. Bertasbih, lalu percaya bahwasannya segala apapun sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya manusia hidup sudah pasti memiliki masalah. Saya sudah jelaskan di pertemuan-pertemuan awal-awal pertama kali saya di sini. Dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan. Setiap manusia pasti punya namanya masalah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sebuah masalah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan jalan keluarnya. Setiap saya, warga saya, bapak ibu yang berada di Wisma Atlet, keluarganya yang berada di rumah, semuanya punya problem masing-masing. Pertanyaannya, sudahkah kita menemukan jawaban dari segala masalah kita? Sudahkah kita mau mencari bagaimana jalan keluarnya? Ada orang yang terlilit hutang. Ini masalahnya hutang saja.
Ada orang yang terlilit dengan kesulitan terus hidupnya. Ada orang yang hidupnya bertahun-tahun sakit terus. Ada orang juga yang diuji punya harta tapi hatinya nggak tenang. Punya jabatan tapi hatinya selalu galau dan risau. Semuanya memiliki jawaban dari sebuah masalah tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kita sebuah problem, sebuah masalah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Perhatikan ini ayatnya. Kami tidak membebani hambaku, tidak membebani manusia, kecuali dia mampu memikulnya. Jadi Bapak dan Ibu yang punya masalah, itu bukan berat masalahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu kita mampu menghadapi masalah tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan masalah kepada kita yang kita sendiri tidak mampu, berarti Allah sudah zalim kepada hambanya. Tapi Allah terbebas daripada sifat zalim. Setiap kita punya masalah berarti kita masih mampu menjalankan masalah tersebut, bahkan memecahkannya. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka bagaimana cara menemukan masalah tersebut, Ustadz? Bagaimana kunci membuka daripada sebuah masalah tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Di dalam ayat yang lain disebutkan wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sama-sama di surah Al-Baqarah, berbeda ayat. Bapak Ibu, kata Allah Subhanahu wa taala panggil ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ista'inu, mintalah pertolongan kepadaku dengan cara dua, bisabri wassalah. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang menyelesaikan masalah, meminta pertolongan dengan cara sabar dan sholat, manusia hakikatnya yang pertama ketika diberikan penghargaan, diberikan kenikmatan, dia akan timbul rasa ujub. Ketika dia beriman, maka yang menghasilkan adalah nikmat dan syukur. Tapi ketika dia kosong imannya, hatinya jauh dari Allah, yang muncul ketika mendapatkan kenikmatan, ujub dan sombong. Dan manusia juga yang kedua, selalu tertimpa dengan musibah. Ketika ada musibah, manusia menjadi dua bagian. Ada yang sabar, ada yang tidak sabar. Yang sabar dia percaya bahwasannya ujian ini bisa terlalui. Yang tidak sabar, dia akan menuntut keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu. Mintalah pertolongan kepadaku, kata Allah, bisabri wassalah, dengan cara sabar dan dengan cara salat. Di dalam ilmu fikih disebutkan, salat itu secara lughat, secara bahasa ad-du'a, yaitu berdoa. Gerakan sholat kita itu semuanya doa. Sampai di kalimat Al-Fatihah saja, semuanya adalah doa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah menjawab amin. Itu kan doa. Ketika duduk di antara dua sujud, itu semuanya doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Maka sholat secara bahasa adalah ad-du'a. Kalau menurut ilmu fikih, secara syariat, yaitu adalah aqwalun wa af'alun, ucapan dan perbuatan, muftatahatun, yang diawali
dengan takbir wa muhtatamatun, dan diakhiri bitaslim dengan salam. Assalamualaikum. Tapi ketika berbicara tentang sholat secara makna yang paling dalam, bukan hanya makna fikih, sholat adalah penentu kebahagiaan seseorang. Sebelum saya masuk ke dalam, saya membawakan sebuah kisah. Ini dikisahkan oleh banyak ulama. Dan kisah ini masyhur, terkenal, populer. Ketika ada seorang nelayan mencari ikan. Iya dong, nelayan. Kalau mencari pajak, dirjen pajak. Nelayan mencari ikan. Ketika di tengah-tengah laut, nelayan ini menemukan botol. Botol dibuka, ternyata yang keluar ada ifritun. Tahu ifrit? Jin ifrit. Ternyata di botol itu terdapat nama Sulaiman alaihissalatu wassalam. Oh, mungkin jin ini dibuang sama Nabi Sulaiman. Ketika dibuka itu botol, keluar jin ifrit, nelayan ini kaget. Masya Allah. Dihadapkan dengan sosok yang besar. Ribuan tahun jin ifrit itu terombang-ambing di lautan, di samudra. Ternyata ada yang membukakan botolnya, dia bisa bebas. Apa kata ifrit? Sekarang kamu jadi santapan saya. Ribuan tahun saya terombang-ambing, ternyata kamu yang bukain. Sekarang saya ingin membunuh kamu. Ifrit. Tapi nelayan ini dengan tenangnya, dia bilang, wahai ifrit, sabar dulu. Negosiasi nih sama ifrit ya. Kenapa? Izinkan saya. Kalau kamu ingin membunuh saya, tolong izinkan sedikit aja, sebentar saja. Berikan saya waktu untuk melaksanakan sholat. Kata ifrit, pakai acara sholat lagi. Ya udah, sholat duluan. Itu ifrit lagi nyiapin tuh bumbu-bumbu mungkin ya. Mau dimangsa, mau dimakan. Ketika dalam sholatnya, bayangin ini sholat orang, di belakangnya ada ifrit yang besar. Kira-kira perasaan sholatnya pengen buru-buru apa dilama-lamain itu. Ketika selesai sholat, ini nelayan berdoa sama Allah. Ya Rabb, tolong berikan saya. Berikan saya keselamatan. Berikan saya jalan keluar untuk menghadapi jin ifrit ini. Allah Subhanahu wa taala berikanlah ilmu dan keselamatannya, pertolongannya untuk si nelayan. Nelayan bilang, wahai ifrit, saya sudah siap kamu bunuh. Dari tadi lama banget orang sholat. Takut ya? Enggak, saya enggak takut. Cuma, tar dulu ifrit. Bagaimana caranya engkau yang berbadan besar masuk ke dalam botol yang kecil? Kata ifritnya gampang. Oh, saya nggak percaya kamu keluar dari botol tersebut. Kamu nggak percaya sama saya? Bukan nggak percaya. Kamu ini besar, badanmu tinggi, kekar. Sekarang kamu masuk ke dalam botol yang kecil, nggak mungkin rasa-rasanya. Kalau kamu nggak percaya, ini kata ifrit, lihat, saya bisa masuk ke dalam botol tersebut. Ketika si ifrit mencoba ingin menunjukkan badan yang besar bisa masuk ke dalam botol, dia masuk ke dalam botol, botolnya ditutup lagi sama nelayan. Masya Allah. Allah berikan pertolongan dengan cara ilmunya Allah. Dibuang lagi dari itu botol. Ini dikisahkan oleh banyak ulama. Artinya apa Bapak dan Ibu? Ketika orang menghadapi masalah, selesaikan dengan sholat. Selesaikan dengan sholat. Orang Betawi dulu selalu bilang, enak tong. Enak no. Kalau udah sholat, bawaannya tenang. Sebelum pergi udah berangkat, tuh sholat dulu, biar tenang. Orang tua kita dulu sering seperti itu ucapannya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW sendiri selalu ketika memiliki masalah, problematika, menyelesaikannya dengan sholat 2 rakaat. Hari ini, kita yang memiliki ujian, permasalahan, selesaikan dengan sholat.
Ketika sudah sholat, minta sama Allah. Dan sebelum kita sholat, tanamkan keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya Allah. Kamu punya masalah sebesar dunia ini. Ketika kamu menghadap Allah, dialah yang maha besar. Karena dia pemilik dunia ini. Ketika kita memiliki masalah yang begitu luas seluasnya samudra, percayalah, ketika di hadapan Allah, samudra itu menjadi kecil karena Allah lah pemilik samudra. Ketika engkau memiliki masalah dunia, miskinkah, susahkah, dipecatkah, di PHK-kah, datang kepada Allah. Ketika sudah yakin bahwasannya Allah segalanya, nanti Allah akan berikan jalan keluarnya. Kadang-kadang kan orang serba salah. Dia berdoa tapi mesti mengandalkan usaha manusia. Allah tidak suka. Ketika berdoa, ya Allah, lunasi utang saya. Selesai berdoa, coba dah gue minjem sama dia. Oh, barusan berdoa kamu. Tapi kamu masih mengandalkan usaha orang lain. Oh, nggak begitu. Orang yang benar-benar percaya bahwa Allah itu ada, dan kebesaran Allah dirasakan dekat, dia akan mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bekerja itu usaha manusiawi. Tapi hakikatnya ketika yang memberikan pertolongan, yaitu pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama harus menanamkan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelesaikan persoalan kita. Jadi ada apapun, selesaikan dengan 1 rakaat. Tenang loh. Coba deh rasakan deh. Coba nikmatin deh. Ketika masalah bertubi-tubi, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah bermasyarakat, masalah sama saudara, masalah sama atasan di pekerjaan. Jangan korek sana sini. Jangan ngebacot sana sini. Udah gelar sejadah. Angkat tangan, curhat sama Allah. Masya Allah. Nikmat. Ya. Kalau kita cerita sama orang, mohon maaf ini. Kita cerita sama orang tersebut belum tentu amanah menjaga omongan kita. Ya. Kita punya masalah, ngobrol sama tetangga. Cerita gini. Orang yang jauh melihat. Tadi cerita apaan sih? Jangan nggak enak. Emang kenapa? Ini rahasia. Janji deh gue nggak bakal ngomong-ngomong. Nah, tapi janji ya. Ini rahasia nih. Iya gue janji ini rahasia. Ketika orang itu ngomong, ada orang lihat lagi. Tadi ngomongin apa sih? Enggak, rahasia. Janji deh gue nggak ngomong. Ini rahasia loh tapi loh. Rahasia akhirnya jadi satu kampung tahu. Kita curhat sama manusia bisa bocor. Kita curhat sama manusia belum tentu dapat solusinya. Tapi ketika curhat sama Allah, punya masalah apapun, Allah akan memberikan jalan keluar. Dalam ayat itu disebutkan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Tapi orang yang minta pertolongan dengan cara sabar dan sholat adalah orang-orang yang memiliki hati yang khusyuk. Bahkan disebutkan wa innaha, dan sesungguhnya sholat lakabiratun. Masya Allah, lakabiratun. Lam ini lamu taukid. Benar-benar berat. Kecuali orang-orang yang memiliki rasa khusyuk dalam mendirikan sholat. Masya Allah. Ya Allah ya Karim. Subuh cuma 2 rakaat. Sering gak kita lalai Bu? Oh iya Ustadz. Jangan ditanya itu mah. Zuhur cuma 4 rakaat. Masih banyak gak yang meninggalkan? Asar 4 rakaat. Saya mau tanya, paling lama sholat kita berapa lama sih? Yang di masjid berjamaah tepat waktu, anggaplah paling lama 15 menit. Betul? Kalau sendiri, sendiri mah jangan pakai ditanya. Bisa sampai 3 menit, itu pakai kecepatan gigi 5 langsung. Al-Fatihah langsung waladhdallin amin. Wah. Jadi Bapak dan Ibu, sholat ini berat. Kecuali orang-orang yang memiliki rasa khusyuk dalam hatinya. Ayo cek masing-masing yuk. Ini saya ngomong begini nasihat buat diri sendiri Ibu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan hati-hati yang khusyuk dalam mendirikan sholat.
Ini sholat ini luar biasa. Sholat ini luar biasa. Amalan yang luar biasa. Maka itu ketika azan, redaksinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu kan? Artinya Allah Maha Besar. Arti yang paling dalam, bagaimana kita membesarkan Allah dibandingkan urusan yang lain. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Isya terdengar. Oh, sinetron Ikatan Cinta lagi bagus-bagusnya. Masya Allah. Mas Al lagi galau, Mas Al. Wah, Ustadz tahu, Ustadz nonton juga Ustadz. Iya dong. Ayo, ketika azan berkumandang, lalu sinetron lagi asik-asiknya, di situ kita diuji. Mana yang kau besarkan? Tadi kamu bilang Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Mana yang kau besarkan? Allahnya apa sinetronnya? Yang suka nonton bola, ketika sudah masuk waktu subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ kita diuji. Ayo, kamu lebih besarkan Real Madrid, kau lebih besarkan Manchester United, apa Allah? Ketika azan zuhur berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Mana yang kau besarkan? Urusan kerjamu, duniamu, apa sholat zuhur? Oh, mohon maaf. Namanya kalau masalah duit, nggak cuma orang kaya, orang miskin juga banyak yang ninggalin sholat. Betul? Berapa banyak, mohon maaf, mohon maaf. Berapa banyak orang-orang yang hanya mencari orderan online. Orderan nggak seberapa, tapi rela meninggalkan sholat zuhur. Orderan cuma 5.000 sampai 10.000 sampai paling besar 50.000, tapi rela meninggalkan sholat. Kalau urusan takwa mah nggak kaya nggak miskin. Kalau urusan dunia juga begitu, nggak kaya dan nggak miskin, tergantung orangnya. Jadi Bapak dan Ibu, ketika waktu zuhur mana yang kita besarkan? Urusan kerja apa urusan Allah? Masuk waktu asar. Waktu yang paling asik kalau lagi weekend itu dengan keluarga. Ketika di mall terdengar suara azan, mana yang kita dulukan? Kadang-kadang kita asik makan di mall sama keluarga, sama anak. Tapi kita lupa ngajak anak, ngajak istri untuk taat sujud sama Allah. Kalau saya ke mall sama istri saya, sama anak saya, terdengar suara azan, saya bilang sama istri, ayo kita sholat dulu. Selesai sholat, baru kita have fun, main-main di mall. Gitu. Dunia dapat, bahagian keluarga dapat, akhirat juga dapat. Ya, Bapak Ibu, jadi jangan remehkan sholat. Ya, 5 waktu dulu. Nanti kalau 5 waktunya sudah tercapai, oh mungkin bapak-bapak yang mendengarkan ini masih pandemi ya, masih sakit. Nanti kalau udah sehat, bisa kembali ke rumah, jangan lupa yang bapak-bapak, khusus bapak-bapak, sholatnya berjamaah di masjid. Mungkin sekarang masih sakit, masih belum bisa kemana-mana, tapi jangan lupa ketika bapak sembuh, sehat, ke masjid. Kalau ada bapak atau suami ibu yang sholatnya di rumah 5 waktu sholatnya di rumah, berarti suami ibu namanya suami yang solehah. Suami solehah. Jadi besok beliin baju kokonya jangan warna hitam, jangan warna abu-abu, beliin mukena warna pink. Karena suaminya solehah, sholatnya di rumah. Jadi Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kaum laki, bapak-bapak udah sehat ke masjid. Saya teringat hadis Nabi SAW, man dakhalal masjid fahuwa duyufullah. Redaksi hadisnya nggak terlalu panjang, cuma maknanya luar biasa. Man dakhalal masjid fahuwa duyufullah. Siapa orang yang masuk ke dalam masjid, dia sesungguhnya adalah tamunya Allah. Bapak ke rumah saya menjadi tamu, Bapak nggak perlu minta, saya siapin kopi.
Bapak nggak perlu minta, saya siapin makanan. Karena tamu adalah raja. Kalau kita bertamu di rumah Ustadz aja disiapin macam-macam, pulang saya kasihkan cupang. Wah, bisa dijual lagi, harganya 300.000. Gimana kita menjadi tamunya Allah? Jangankan kenikmatan dunia, kenikmatan segalanya dikasih. Jadi Bapak dan Ibu, ayo yang punya masalah, cari dalam sholat. Insya Allah Allah berikan jalan keluarnya. Cobain. 1 minggu istiqomah. Sudah 1 minggu istiqomah, tambah 2 minggu. Sudah istiqomah, tambah 1 bulan. Tambah lagi seumur hidup. Insya Allah. Kurang lebihnya, itu saja Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ya, nanti boleh kalau ada yang mau ikan cupang, ntar saya giveaway ikan cupang, Blue Rim dan Avatar. Wah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa sholat Isya. Jangan lupa besok pagi tetap ikuti kajian oleh Ustadz Ahmad Roziki. Dan besok hari Kamis, kita jam 5 sore mulai. Karena saya ada kegiatan di masjid jam maghrib. Jadi besok hari Kamis jam 5 sore saya sudah mulai pengajian. Insya Allah Pak ya. Insya Allah. Selamat sehat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.